Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Alisani, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian terkait analisis efektivitas dan pengaruh faktor produksi jagung di wilayah Madura. Nah, ini dilakukan dengan analisis fungsi COP12 dan fungsi produksi frontier. Kita masuk ke latar belakang. Teman-teman ketahui sendiri bahwa negara Indonesia ini adalah negara agraris, negara dengan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Salah satu hasil pertanian yaitu terkait dari tanaman pangan, yaitu jagung. Jagung ini merupakan tanaman komoditas pangan yang penting kedua setelah adanya padi. Mengingat selain menjadi makanan pokok bagi beberapa masyarakat di Indonesia, jagung ini juga dimanfaatkan sebagai pakan unggas atau pakan ternak, selain juga menjadi bahan olahan di industri. Nah, berdasarkan data BPS, ini salah satu daerah yang ada di Indonesia, terkait data produksi jagung menurut kabupaten atau kota di Jawa Timur dengan satuan ton pada tahun 2017. Nah, ini mengatakan bahwa tingkat produksi atau tingkat produktivitas jagung yang ada di Madura mulai dari tahun 2015 sampai 2017 itu mengalami penurunan. Mulai dari tahun 2015 yang menghasilkan sekitar 700.000 ton tiap tahun, 2016 menjadi 699 ton per tahun, dan pada tahun 2017 menghasilkan 6.370.000 ton per tahun. Maka dari itu di sini saya membuat 3 tujuan. Yang pertama, saya ingin mengetahui pengaruh dari variabel bebas dari benih, tenaga kerja terhadap produksi jagung yang ada di wilayah Madura. Nah, yang kedua, untuk mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung di wilayah Madura. Nah, yang pertama saya akan menganalisis fungsi produksi dengan menggunakan COP12 dengan menggunakan persamaan seperti yang di atas. Nah, variabel yang saya gunakan variabel Y-nya yang pasti terkait produksi jagung. Terus variabel X1 yaitu benih dengan satuan kilogram, dan variabel X2 berupa tenaga kerja dengan satuan HOK. Taraf kesalahannya saya gunakan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, untuk aplikasi yang digunakan dalam analisis fungsi COP12 ini saya menggunakan dua. Yang pertama saya menggunakan Microsoft Excel 2010 dan saya menggunakan SPSS 16.0. Untuk tutorialnya akan saya jelaskan setelah ini. Kita buka data di Excel, kita menggunakan data produksi jagung petani Madura dengan total responden sebanyak 120. Nah, variabel yang kita gunakan di sini ada variabel Y, yaitu produksi jagung tentunya dengan satuan kuintal. Terus variabel X1 ada benih dengan satuan kilogram, dan variabel X2 tenaga kerja dengan satuan HOK. Nah, di sini data ini akan kita transformasikan menjadi data yang akan kita gunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekonomi produksi pertanian ini. Nah, ini dikalikan dengan 2 digit nomor di belakang NIM saya, ada 74. Ini sudah saya kalikan semua. Langsung saja data ini yang akan kita gunakan untuk fungsi produksi analisis COP12 dan fungsi frontier. Nah, langsung kita transformasikan dari data yang sudah kita transformasikan menjadi log atau bentuk len. Cuma di sini saya transformasikan menjadi bentuk len. Sudah saya transformasikan semuanya. Nah, setelah kita sudah transformasikan menjadi bentuk len, langsung aja kita copy data yang sudah data asli yang sudah dikalikan dengan NIM dan data yang sudah kita lenkan. Kita copy ke SPSS. SPSS yang teman-teman gunakan bisa dalam versi apapun, cuma di sini saya menggunakan versi 16.0. Nah, langsung aja kita copy di bagian SPSS. Nah, setelah kita copy di bagian SPSS, kita cek terlebih dahulu di bagian variable view, apakah ini sudah benar atau belum. Nah, yang teman-teman perlu cek di sini adalah tipe. Teman-teman pastikan bahwa itu numerik. Untuk desimalnya terserah custom dari teman-teman. Terus label, terus di sini ada measure. Nah, di sini teman-teman pastikan bahwa measure dari data yang sudah kalian masukkan itu berbentuk scale. Nah, setelah data ini sudah kita cross check dan data ini benar siap untuk dianalisis, kita analisis langsung. Di analisis kita pilih regresi terus linear. Kita masukkan variabel dependingnya len LY, independennya adalah len X1 dan len X2. Langsung kita oke. Nah, langsung keluar di output seperti ini.
Nah, data ini yang akan saya interpretasikan di PPT. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan analisis fungsi Co12, sekarang kita akan menginterpretasikannya. Nah, yang pertama di sini terkait koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dapat dilihat pada tabel hasil output SPSS terkait model summary. Berdasarkan tabel model summary, itu didapatkan hasil nilai AJUS R-square-nya itu sebesar 0,164. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 16,4% itu variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 83,6% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, untuk interpretasi yang kedua, kita bisa lihat terkait koefisien determinasi. Ini dapat dilihat dari tabel ANOVA setelah output dari hasil SPSS. Berdasarkan hasil uji F, di situ kan ada degree of freedom, ada F dan C. Nah, berdasarkan uji F, hasil F-nya itu didapatkan F hitungnya itu sebesar 12,692. Nah, ini mengetahui bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Tabelnya hanya sebesar 3,07. Nah, nilai probabilitasnya yang ada di SIG itu 0,000 itu juga kurang dari nilai alfanya. Kita ketahui bersama bahwa alfa yang saya gunakan atau taraf kesalahan yang saya gunakan sebesar 5% atau 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel benih terus variabel tenaga kerja itu secara simultan berpengaruh terhadap produksi jagung di wilayah Madura. Nah, interpretasi yang ketiga dapat dilihat dari uji T. Uji T ini dapat dilihat dari tabel koefisien hasil output dari SPSS. Dari hasil output SPSS ini dapat menginterpretasikan dua variabel. Yang pertama adalah terkait variabel benih. Berdasarkan hasil T hitung dari nilai variabel benihnya ini didapatkan sebesar 0,237. Hal ini kurang dari T tabelnya. T tabelnya itu sebesar 1,98. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,813, ini lebih besar daripada nilai alfa yang saya gunakan, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel benih atau X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap fungsi produksi yang ada di wilayah Madura. Nah, variabel yang kedua terkait variabel tenaga kerja. Didapatkan bahwa nilai T hitungnya itu sebesar 4,841. Ini lebih besar daripada nilai T tabelnya, sebesar 1,98. Dengan nilai probabilitas sebesar 0,00 kurang dari nilai alfa yang saya gunakan. Maka dapat dikatakan bahwa variabel tenaga kerja atau X2 ini berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi produksi yang ada di wilayah Madura. Maka dapat dihasilkan fungsi produksi Co12 seperti yang di atas. Len Y sama dengan 4,070 ditambah 0,025 len X1 ditambah 0,350 len X2. Poin yang pertama yaitu apabila variabel bebas dianggap konstan, maka output produksi jagung juga akan bertambah sebesar 4,070. Poin kedua, koefisien regresi dari variabel pertama sebesar 0,025. Hal itu mengartikan bahwa jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan meningkat sebesar 0,025% dengan variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Poin yang ketiga, koefisien regresi untuk variabel kedua yaitu sebesar 0,350. Hal itu mengartikan bahwa apabila jumlah tenaga kerja itu naik sebesar 1%, maka jumlah output produksi akan meningkat sebesar 0,350% dengan variabel-variabel lain yang bersifat konstan. Dan poin yang terakhir, berdasarkan hasil persamaan, maka didapatkan nilai elastisitas sebesar 0,375. Nah, ini didapatkan dari penjumlahan nilai variabel pertama dan nilai variabel kedua. 0,375 ini kurang dari angka 1, maka akan terjadi decreasing return to scale. Kita lanjut buat analisis di maksimalisasi keuntungan dan maksimalisasi buat produksi. Nah, di sini setelah kita analisis buat yang di fungsi COP12, kita langsung masuk buat yang maksimalisasi keuntungan. Kita pindahkan dari data yang sudah kita kalikan dan kita transformasikan ke NPM. Nah, setelah kita pindahkan di sini kita tambahkan kolom baru buat APP1, APP2, harga output, TR, MR1, MR2, harga benih, harga tenaga kerja, MPP1 dan MPP2. Untuk APP1 ini kita gunakan rumus dari produksi jagung, kita bagi dengan variabel X yang pertama yaitu benih. Dan untuk APP2 kita gunakan produksi jagung dibagi dengan variabel kedua yaitu tenaga kerja. Nah, setelah kita hitung semuanya, untuk MR1 ini ada dua cara, bisa kita langsung hitung dari harga output dikalikan dengan hasil MPP1, atau kita bisa dapatkan dengan harga output dikalikan EP
dikalikan app1. Nah, EP ini kita dapatkan dari hasil persamaan fungsi Code12. Nah, ini ada hasil persamaan fungsi Code12. Nah, untuk EP di variabel yang pertama adalah 0,025. Nah, jadi di rumus ini kita masukkan perkalian 0,025 di semua di MR1. Untuk MR2 kita melakukan EP di variabel tenaga kerja. Di sini kita dapatkan 0,350. Jadi kita masukkan di perkalian MR2 yaitu P dikali 0,350 dikali dari APP2 sehingga didapatkan 0,011. Begitupun seterusnya. Nah, setelah kita hitung semuanya dari 120 data yang kita gunakan, kita urutkan untuk produksi jagung ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dengan begitu kita akan dapat mengetahui nilai produksi maksimum dan kita akan mengetahui produksi keberapa kita akan menghasilkan keuntungan secara maksimum. Nah, untuk interpretasi lebih lanjutnya akan saya jelaskan di PPT. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis nilai produksi maksimal dan keuntungan maksimal yang akan didapatkan dari data yang sudah kita transformasikan tadi. Nah, kita lanjut ke interpretasi nilai produksi maksimal dan keuntungan maksimal. Nilai produksi maksimal didapatkan pada petani ke-55 dengan produksi jagung sebesar 178 kuintal dengan penggunaan input sebesar 1.480 gram dan penggunaan input tenaga kerja sebesar 59.200 HOA. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimal pada penggunaan input benih atau variabel yang pertama itu didapatkan pada petani ke-91 dengan penggunaan produksi jagung sebesar 11.840 kuintal dengan penggunaan input benih sebesar 2.960 kg. Nah, untuk mengetahui keuntungan maksimal pada penggunaan input tenaga kerja ini tidak dapat dilakukan karena MR2 itu kurang dari V2. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input tenaga kerja itu tidak efisien dan dapat menyebabkan kerugian. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke analisis fungsi produksi dengan menggunakan analisis fungsi produksi frontier. Nah, pada saat ini saya menggunakan hampir sama dengan analisis fungsi Code12 dengan variabel Y produksi jagung, variabel X1 benih, variabel X2 tenaga kerja, variabel X3 itu pupuk kandang, dan variabel X4 adalah pupuk konska. Untuk taraf kesalahan yang saya gunakan sama dengan Code12 yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan di sini saya menggunakan Excel tahun 2010 dan menggunakan aplikasi Frontier. Nah, jadi di sini kita lanjutkan terkait analisis fungsi produksi frontier. Data yang kita gunakan masih sama dengan apa yang kita gunakan pada analisis Code12. Di sini kita akan memindahkan saja data yang sudah ditransformasikan menjadi lem. Nah, akan tapi untuk yang di analisis fungsi produksi frontier ini kita menggunakan 4 variabel. Yang pertama benih dengan satuan kilogram, yang kedua tenaga kerja dengan satuan HOK, ketiga pupuk kandang dengan satuan kilogram, dan keempat pupuk fosfat dengan satuan kilogram. Ini langsung saja kita copy dan kita langsung pindahkan di frontier. Setelah kita pindahkan, kita tambahkan kolom di jenis data sama responden. Responden sama seperti yang di Code12, kita menggunakan data sebanyak 120. Nah, jenis data yang kita gunakan satu. Setelah sudah, langsung aja kita kopikan dan kita buat lembaran kerja baru. Kita paste di sini. Nah, jika sudah, langsung kita samakan desimalnya 6 angka di belakang koma. Nah, jika sudah, langsung saja kita save as di folder yang kita tentukan. ppp dot nah, kita pilih txt yang ms-dos app2.txt save yes. Nah, setelah itu kita close, kita save as dengan format ms-dos. Langsung kita saja buka foldernya frontier. Nah, di sini
sudah ada epp2.txt yang sudah kita save as. Langsung aja kita rename atau kita ubah ekstensinya menjadi DTA. Yes. Nah, setelah datanya sudah berubah menjadi DTA, langsung aja kita buka aplikasi Frontier. Nah, langsung aja kita pilih T1 epp apa namanya tadi, epp2.dta. Terus kita mau outputin jadi namanya epp2.out. Terus kita lihat fungsinya 1. Yes. Prosesnya 120, temperature-nya 1, berapa responden 120, variabelnya 4. Yes. No. Langsung keluar epp.out. Nah, ini bisa kita buka. Nah, di sini ada terkait old estimate, terus ada juga final meal estimate. Di sini ada LR test. Nah, di sini yang paling penting ada terkait technical efficient estimate dengan adanya mean efficiency. Nah, ini akan saya jelaskan di PPT. Nah, untuk analisis frontier ini, interpretasi yang pertama yaitu terkait nilai LR test dan nilai gamma. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh bahwa diketahui bahwa nilai LR test-nya itu sebesar 6,91. Hal ini mengindikasi bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode Pound yang sebesar 5,138. Maka dapat dikatakan bahwa H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Hal ini mengindikasi bahwa daerah penelitian itu ada kasus inefisiensi. Nah, berdasarkan hasil pengolahan didapatkan bahwa nilai gamanya itu sebesar 15,8. Hal ini mengindikasi bahwa nilai gamma lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu sebesar 1,98, dengan menggunakan taraf kesalahan 5% atau 0,05. Maka hal ini dapat menunjukkan bahwa error term sebesar 0,905% itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan sisanya itu disebabkan oleh adanya risiko. Nah, interpretasi yang kedua dari hasil analisis frontier ini dapat dilihat dari setiap variabel yang digunakan terhadap output. Nah, pada variabel yang pertama atau beta 1, ini dengan asumsi apabila nilai T hitung tuh lebih besar daripada nilai T tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap faktor produksi. Kita lihat pada nilai beta 1 atau variabel pertama itu didapatkan nilai T hitungnya itu sebesar 0,78. Nah, ini mengindikasi bahwa nilai T hitungnya itu kurang dari nilai T tabelnya sebesar 1,98. Maka tidak berpengaruh secara signifikan. Kita lanjut ke beta 2. Beta 2 dengan nilai T hitungnya itu sebesar 2,88. Nah, ini lebih besar, makanya berpengaruh secara signifikan terhadap fungsi produksi jagung yang ada di Madura. Kita lanjut ke variabel yang ketiga atau beta 3 dan beta keempat, sama dengan beta kedua. Nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka dapat dikatakan bahwa variabel 2, 3 atau beta 2 dan beta 3 itu berpengaruh secara signifikan terhadap faktor produksi jagung di wilayah Madura. Nah, untuk interpretasi yang ketiga dari fungsi produksi frontier ini terkait technical efficiency estimate. Dengan asumsi apabila nilai efisiensi estimate-nya itu lebih dari 0,8, maka dapat dikatakan petani tersebut efisiensi secara teknis. Cuma, apabila efisiensi estimate-nya itu kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa petani itu tidak efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hasil analisis itu diketahui bahwa responden atau petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi secara teknis itu hanya beberapa. Contohnya pada petani ke-48, 58, 62, 63, 65, 7275, 88, 94, 196, 112, dan terakhir 118. Nah, petani lainnya yang tidak saya sebutkan itu dikatakan bahwa petani tidak efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hasil technical efficiency estimate didapatkan mean efficiency sebesar 0,633. Nah, mean efficiency ini dapat diasumsikan apabila nilai mean efficiency ini lebih besar daripada 0,8, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata petani jagung yang ada di wilayah Madura itu efisiensi secara teknis. Nah, berdasarkan nilai mean efficiency yang saya dapatkan itu sebesar 0,633. Itu kurang dari 0,8. Maka dapat dikatakan bahwa rata-rata petani jagung yang ada di wilayah Madura itu tidak efisiensi secara teknis. Nah, tidak terasa kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari judul yang saya bahas terkait analisis efektivitas dan pengaruh faktor produksi jagung di wilayah Madura dengan menggunakan
analisis fungsi produksi COP12 dan analisis fungsi produksi Frontier. Nah, ini didapatkan beberapa poin kesimpulan. Yang pertama yaitu terkait fungsi persamaan COP12, yaitu ln Y sama dengan 4,070 ditambah 0,025 ln X1 ditambah 0,350 ln X2. Berdasarkan hasil permasalahan didapatkan nilai elastisitasnya itu sebesar 0,75, itu kurang dari 1, maka terjadi decreasing return to scale. Nah, berdasarkan nilai produksi maksimal dan keuntungan maksimal, nilai produksi maksimal itu terjadi pada petani ke-55 dan keuntungan maksimal itu terjadi pada petani ke-91. Nah, lanjut ke variabel yang berpengaruh dari hasil analisis fungsi Frontier, itu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap fungsi produksi, itu variabel tenaga kerja, variabel pupuk kandang, dan variabel pupuk konska. Nah, yang terakhir, berdasarkan nilai mean efficiency estimate didapatkan hasil sebesar 0,633. Nah, nilai mean efficiency ini kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata petani jagung yang ada di wilayah Madura itu tidak efisien secara teknis. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe because your appreciation is very precious to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.